Bapa kami yang ada dalam surga, segala puji, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepada Tuhan, karena anugerah-Mu yang besarlah malam hari ini, kembali kami boleh bersama-sama di dalam ibadah Minggu Sengsara ini, ya Bapa. Kami boleh hadir di dalam anugerah pertolongan-Mu, ya Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami yang hadir, ya Bapa. Kami sebentar akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau layakkan hamba-Mu, Pak Pendeta Kango, yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat firman-Mu pada malam hari ini, ya Bapa. Setiap kami yang telah hadir di Zoom meeting ini, ya Bapa, Kau berkati, ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar melalui kebenaran daripada firman-Mu, sungguh boleh kami renungkan siang dan malam, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan seluruh pemberitaan firman dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami serahkan waktu pemberitaan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ya, senang sekali bertemu kembali di dalam pelayanan dalam persekutuan malam hari ini. Saya akan share-kan materi yang akan saya bawakan malam hari ini sebentar ya. Apakah bisa dilihat, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, oke. Ya, jadi Bapak Ibu, malam hari ini seperti yang tadi saya juga dapat info dan masukan dari Pak Bambang, kita sedang membicarakan perkataan terakhir dari Tuhan Yesus di kayu salib ya. Saya tidak tahu di antara Bapak Ibu apakah pernah mendengar atau pernah hadir dalam satu kondisi di mana ada seseorang yang mendekati kematian ya, entah itu anggota keluarga atau orang tua, nenek, kakek ya. Kemudian pasti ada, kalau memang mereka ada kesempatan, pasti ingin menyampaikan sesuatu yang penting ya, yang ingin mereka sampaikan. Nah, selama hidup saya belum pernah, kecuali dengan orang papa saya ya, mendekati dipanggil Tuhan saat-saat detik terakhir. Ada orang yang saya doakan tapi tidak sampai menunggu sampai dipanggil Tuhan. Nah, saya melihat waktu itu memang papa saya pakai oksigen, beliau tidak bisa mengatakan sesuatu. Jadi saya hanya mewakili di telinganya, saya membisikkan kata-kata supaya ingat sama Tuhan Yesus, berpegang Tuhan Yesus, minta tolong Tuhan Yesus, dan saya mengatakan apa yang papa waktu itu agak susah ya, maksudnya cukup bergumul, dan kemudian saya bisikan sesuatu yang menjadi mungkin beban pikiran papa ya. Waktu itu saya bisikan, papa, pergilah dengan damai, temui Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pikiran waktu itu ada adik saya ya. Saya berjanji untuk memelihara, menjaga adik saya. Nah, tidak lama kemudian papa saya langsung dipanggil Tuhan, dia langsung mengembuskan nafas terakhir. Jadi saya percaya orang yang di detik-detik terakhir ada perkataan yang penting yang hendak disampaikan. Bapak Ibu, sebelum kita membahas mengenai Tuhan Yesus, saya coba mencari di Google ya, apa perkataan terakhir dari beberapa tokoh ya, beberapa tokoh yang cukup terkenal ya, diantaranya ini ya, Leonardo da Vinci, seorang ahli saintis, juga artis, segalanya ya, luar biasa orang ini, punya talenta, multi talenta yang banyak. Dia mengatakan di akhir hidupnya, menjelang ajalnya, dia mengatakan, I have offended God and mankind because my work did not reach the quality it should have. Jadi walaupun Leonardo da Vinci sudah melakukan banyak hal ya, tapi dia merasa dia masih kurang memuaskan ya apa yang dia kerjakan. Lalu Karl Marx ya, Karl Marx ini seorang ateis ya, pencetus ateis, komunis. Waktu dia ditanya oleh pembantunya, Pak Karl Marx, adakah perkataan terakhir
yang Bapak ingin sampaikan? Dia mengatakan, last words are for fool who haven't said enough. Jadi kata-kata terakhir itu hanya untuk orang bodoh saja yang tidak cukup mengatakan. Jadi dia merasa dia sudah cukup mengutarakan semuanya. Ya. Lalu kita lihat juga Winston Churchill, ya, salah satu perdana menteri yang juga orator, ya, pidatonya bagus sekali, perdana menteri Inggris. Dia waktu menjelang ajalnya dia juga mengatakan, I'm so bored with it all. Jadi saya merasa bosan dengan semuanya. Dia cukup getol berjuang tapi dia merasa bosan. Beethoven, ya, Beethoven seorang musician, dia sudah mengubah banyak lagu. Dia di akhir hidupnya dia mengatakan, aduh sayang sekali, saya masih banyak yang harus saya kerjakan, ya. Ya, too bad, it's too late. Dia masih ada yang tidak bisa saya tulis. Jadi dia merasa masih ada kekurangannya. Lalu Bapak Ibu kita lihat juga, ya, dua tokoh terakhir, ya, Charles Darwin, ya, seorang yang mencetuskan teori evolusi, ya, tidak percaya Tuhan. Dia mengatakan, I'm not the least afraid to die. Saya tidak takut mati, mungkin, ya, saya bukan orang yang takut mati, katanya demikian, ya. Jadi entah benar tidaknya ini ada dalam pergumulannya. Nah, salah satu tokoh nasional Tiongkok, ya, perjuangan nasional, pahlawan nasional Dr. Sun Yat-sen, dia mengatakan hampir sama dengan perkataan Tuhan Yesus. Dia mengatakan kawan-kawan, revolusi di Tiongkok belum selesai, ya, masih mengajak berjuang terus, belum selesai, ya, Dr. Sun Yat-sen. Nah, bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus? Perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, ya, sebelum menghembuskan nafas terakhir, ya, ada 7, kita tahu semua, ada 7 perkataan yang luar biasa dari Tuhan Yesus menjelang akhir hayatnya. Ada 7. Yang pertama yaitu, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah kata-kata pengampunan, ya, kepada orang yang menghukum, menyalibkan dia. Kemudian yang kedua, ini mungkin sudah sempat disinggung, saya hanya menyinggung sedikit saja, Bapak Ibu. Kata kedua yaitu Tuhan Yesus mengatakan kepada salah satu penyamun di kiri kanannya, dia katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi satu kata-kata mengenai keselamatan, jaminan keselamatan. Kemudian yang ketiga, yang mengatakan pada Yohanes dan juga kepada Ibu Maria, Bunda Maria, dikatakan, Ibu, inilah anakmu, kemudian inilah ibumu. Jadi satu perkataan mengenai affection, mengenai satu kasih, ya, satu perasaan kasih kepada ibunya yang ditinggalkan maupun Yohanes murid yang dikasih. Perkataan keempat yaitu kita yang terkenal, perkataan Tuhan Yesus, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu perkataan, satu perjuangan anguish, ya, satu kesedihan yang mendalam karena terpisah dengan Bapa di surga, sehingga Yesus tidak lagi memanggil Bapa tapi memanggil Allah, ya, Allahku, jadi keterpisaan. Lalu yang hari ini, malam hari ini kita akan pelajari, aku haus, the word of suffering, yaitu perkataan penderitaan, dan satu lagi sudah selesai, the word of victory, perkataan kemenangan, dan yang terakhir, perkataan ketujuh, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan, adalah the word of contentment, artinya satu hal yang merasa lega, ya, sudah menyerahkan nyawa ke dalam tangan. Nah, Bapak Ibu, itulah, ya, kurang lebih 7. Nah, malam hari ini kita secara khusus akan melihat perkataan nomor 5 dan nomor 6, ya, kelima dan ke-6. Aku haus dan sudah selesai. Ini tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, ini Yohanes kita tahu adalah murid yang dikasih Tuhan Yesus. Di saat-saat Tuhan Yesus disalib, semua murid pada melarikan diri, ya. Hanya Yohanes yang dekat dengan salib Yesus. Jadi Yohanes memang hanya mencatat 3, yaitu ketika perkataan Yesus dengan Maria dan Yohanes, dan juga 2 perkataan yang terakhir ini. Jadi mungkin ini suara yang sangat kecil, ya, yang tidak didengar oleh murid-murid yang lain. Hanya Yohanes yang mendengar, yaitu aku haus, kemudian sudah selesai. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya, Bapak Ibu. Dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Kalau Bapak Ibu mau membaca, boleh bersama-sama dengan saya bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai,
berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu, ini ayat yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Ada dua perkataan dari Tuhan Yesus di kayu salib yang dicatat oleh Yohanes, yaitu aku haus dan sudah selesai. Ya. Nah, berbicara mengenai aku haus, Bapak Ibu, aku haus, ini perkataan Tuhan Yesus. Apa makna ya? Apa maknanya daripada perkataan Tuhan Yesus ini? Kalau kita sedikit melihat tadi ayat 28, itu dikatakan, Yohanes mengatakan, berkatalah ia supaya genaplah apa yang ada yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan, aku haus, itu ternyata menjelaskan ya, atau terkait dengan ada ayat di dalam Perjanjian Lama, ayat kitab suci dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ada dua ayat Mazmur ya yang dikutip oleh Yohanes ini yang menunjukkan apa yang Yesus katakan mengenai aku haus. Yang pertama, Bapak Ibu, itu menggenapi nubuat di Mazmur pasal 69 ayat 22 ya. Jadi Daud di Mazmur 69 ayat 22 itu ada mengatakan, pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam ya. Pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ini ucapan Daud, tetapi kemudian dikutip oleh Yohanes di dalam perkataan Tuhan Yesus itu. Jadi menarik sekali Bapak Ibu, apa kaitannya ya? Jadi ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan itu ada dalam Perjanjian Lama ya. Ada yang dikatakan oleh Daud ini. Nah, mengapa sekarang masalah pertanyaannya, mengapa Yesus bisa sampai haus Bapak Ibu ya? Apakah benar-benar itu Yesus haus mau minum begitu ya? Tapi kalau kita lihat di sana diberikan apa tadi itu ya, anggur asam di sana ya, diberikan anggur asam. Ini ada yang menafsirkan untuk mengurangi rasa sakit dan sebagainya. Nah, menarik sekali kenapa Yesus katakan haus, padahal Tuhan Yesus itu sendiri mengatakan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Yesus adalah air hidup ya. Yesus mengatakan pada perempuan Samaria misalnya ya, pada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 ayat 14, ketika perempuan Samaria ini datang ke sumur, ke perigi untuk menimba air, dan dari pembicaraan kemudian Yesus mengatakan barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Jadi Tuhan Yesus itu air hidup. Tuhan Yesus itu menunjukkan bisa memberikan ya rasa dahaga, bisa dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Secara rohani tentunya ya Bapak Ibu, secara rohani. Tapi mengapa Tuhan Yesus pada saat di kayu salib itu mengatakan aku haus? Ini ada maknanya Bapak Ibu. Nah, banyak penafsir mengatakan maknanya karena keterpisaan dari Allah. Ya, jadi Yesus mengalami satu kehausan rohani karena keterpisaan dari Allah. Mengapa terpisah dari Allah? Karena menanggung dosa-dosa manusia. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita mungkin mempelajari perkataan keempat ya, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Di sana Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa umat manusia sehingga terpisah dari Allah. Keterpisahan dari Allah itu yang membuat Tuhan Yesus benar-benar merasa secara rohani haus. Jadi bukan lagi Yesus yang memberikan air yang hidup, tapi karena dosa yang ditanggungnya membuat inilah yang terjadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu sebenarnya kalau kita mau jujur, manusia itu sedang mengalami kehausan di luar Tuhan ya. Dahaga, lapar. Kalau perkataan Tuhan Yesus, lapar jasmani. Jadi ada kehausan. Mengapa manusia mengalami kehausan? Karena di dalam diri manusia itu Tuhan menempatkan kekekalan ya. Dari pengkhotbah mengatakan ada kekekalan yang manusia tidak bisa memahaminya.
Bapak Agustinus mengatakan bahwa manusia itu restless sampai menemukan Tuhan baru find rest. Artinya manusia itu tidak akan tenang hidupnya, tidak akan tenteram hidupnya sebelum menemukan Tuhan. Jadi selalu haus. Orang yang berdosa itu sebenarnya mereka mengalami kehausan rohani. Ya, orang duniawi mengalami kehausan rohani. Bagi kita yang sudah dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita tidak mengalami dahaga rohani ya. Kita mengalami kepuasan rohani, ada aliran-aliran air hidup karena Roh Kudus yang Tuhan karuniakan pada kita. Kita ada kekuatan. Nah, ini contoh daripada yang pertama, kenapa Tuhan, saya hanya memberikan 2 alasan mengapa Yesus mengatakan aku haus. Pertama, Yesus haus secara rohani karena keterpisaan dengan Allah akibat daripada dosa-dosa, menanggung dosa-dosa kita. Yang kedua, Bapak Ibu, menggenapi, kalau tadi menggenapi Mazmur 62, berapa tadi ya, sekarang Mazmur 22 ya. Ini ada, kita bisa membaca di Alkitab ya, ada referensinya. Menggenapi perkataan Daud juga, doa keluhan Daud di Mazmur 22 ayat 16. Itu di sana Daud mengatakan kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Jadi Yohanes mengkaitkan perkataan Yesus aku haus ini dengan pergumulan Daud ketika benar-benar kekeringan, kehausan di mulutnya. Jadi ini benar haus secara jasmani. Kalau tadi itu haus secara rohani, kalau ini haus secara jasmani, benar-benar dahaga ya. Bayangkan Yesus disalib mulai pagi ya, jam berapa? Jam 9 mungkin. Sebelumnya juga Tuhan Yesus harus memikul salib dan mungkin diterik, di bawah terik matahari, dia mencucurkan darah, dia menahan sakit, dan bagaimana tidak ya Bapak Ibu, Tuhan benar-benar haus secara jasmani. Nah di sini kita melihat Bapak Ibu, aku haus ini merupakan tanda bahwa Yesus itu benar-benar menderita karena hukuman, karena penyaliban, karena pikul salib, ya, karena digantung di kayu salib. Kenapa Yesus bisa haus? Karena Yesus ini manusia. Ya, manusia. Yesus adalah manusia tapi juga ilahi. 2 natur inilah yang memungkinkan Yesus bisa menanggung dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Yesus hanya Tuhan, hanya ilahi, dia tidak insani, dia tidak menanggung dosa kita, maka tidak ada gunanya ya. Yesus bukan benar-benar menanggung dosa kita. Karena Yesus ini insani, ya dia benar menderita, jadi bukan pura-pura, bukan dia tidak merasa sakit, tidak Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar kesakitan yang luar biasa sampai Yesus mengatakan aku haus seperti ini. Nah Bapak Ibu, inilah kita bisa merasakan betapa menderitanya ya juru selamat kita Tuhan Yesus yang menanggung derita karena dia adalah insani, manusia, menanggung dosa-dosa kita. Betapa menderitanya. Kalau kita mungkin nanti hari Jumat, kita mengikuti perjamuan kudus, kita akan menerima roti dan cawan. Roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan ya. Untuk kita, menderita, tersiksa untuk kita. Darah Yesus, cawan yang melambangkan, dimateraikan oleh darah Yesus itu melambangkan darah yang menghapus dosa-dosa kita. Betapa menderitanya Tuhan kita karena darah yang tercucur itu. Jadi Bapak Ibu, aku haus ini menunjukkan manusiawi Yesus, menunjukkan benar-benar keterpisaan dari Tuhan Yesus. Dan setelah itu baru Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Mari kita lihat kembali ayatnya ya. Jadi kita lihat sesudah itu karena Yesus tahu ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ya, jadi Tuhan Yesus tahu bahwa dia sudah menanggung dosa-dosa, dia sudah terpisah dari Allah, dia tahu selesai. Kemudian sebelum Tuhan mengatakan sudah selesai, Yesus mengatakan aku haus. Ya, aku haus. Kita loncati ayat 29 ya. Kita loncati 29, kita langsung lihat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Jadi kata terakhir versi Yohanes ya, versi Yohanes adalah sudah selesai di sini. Yaitu ketika Yesus mengatakan aku haus. Jadi Bapak Ibu,
saya coba bisa merangkai ya, ketika Yesus benar-benar keterpisaan dengan Allah, yang kosong hidupnya, yang benar-benar haus dia karena dosa-dosa. Kemudian karena manusiawinya, dia mengatakan benar-benar aku haus. Tapi Yesus tahu ini sudah selesai semuanya. Kemudian Tuhan mengatakan sudah selesai, dan ia menundukkan kepalanya. Jadi kata sudah selesai Bapak Ibu. Atau dalam bahasa aslinya tetelestai, ya. Satu kata sudah selesai. It is finished. Bapak Ibu, kata sudah selesai ini sebenarnya apa ya? Kalau mungkin kita sendiri ngomong, wah tamat lah, tamat itu berarti nggak enak ya. Wah sudah habislah, begitu ya. Tapi perkataan Tuhan Yesus yang dipakai tetelestai ini bukan berarti tamat lah, sudah habislah gitu, bukan ya. Jadi kalau misalnya kita berbuat sesuatu, kemudian tidak ada hasilnya, habislah gitu ya. Atau sudah parah lah atau apalah ya. Tapi tetelestai di sini banyak penafsir mengatakan sering dipakai oleh pedagang ya, pedagang yang sudah sudah menyelesaikan pembayaran ya. Ya sudah transaksinya sudah selesai gitu ya. Jadi sudah selesai. Atau pelayan yang sudah menyelesaikan tugasnya ya sudah selesai. Ya, atau artis ya sudah pelukis sudah selesai ya, beres gitu ya. Nah, jadi kata tetelestai sudah selesai di sini saya juga menjelaskan ada dua makna ya. Ada dua makna. Makna pertama adalah Jesus paid all, artinya sudah lunas ya, sudah lunas Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kata lunas ya, itu berarti sudah beres, sudah lunas, tetelestai. Tuhan Yesus sudah membayar lunas ya. Tuhan Yesus sudah menebus kita Bapak Ibu, sudah lunas ya. Jadi itu sudah terbayar semuanya ya. Kalau kita kredit misalnya kredit sesuatu, kredit mobil ya, kredit apa sepeda motor, kemudian ada orang yang sudah membayarnya, sudah lunas, jadi kita nggak kepikiran lagi ya. Demikian juga dengan diri kita, kita tadinya adalah budak dosa, kita hamba dosa, hamba iblis, tapi sudah ditebus oleh Yesus ya, sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar ya. Jesus paid all, Yesus yang membayar semuanya. Jadi Bapak Ibu, tetelestai itu artinya paid, sudah terbayar ya. Kita membeli barang, kalau sudah terbayar itu berarti sudah beres, sudah lunas ya. Itu yang dijelaskan oleh Paulus, telah lunas dibayar ya. Jadi kata ini menarik sekali, tetelestai itu berarti lunas ya. Nah, kalau kita lihat tujuan Yesus datang ke dalam dunia Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus ini berbeda dengan kebanyakan orang ya. Ada orang yang datang ke dalam dunia nggak tahu mau kerja apa, tujuannya nggak tahu mengapa. Ada orang yang tujuan hidupnya adalah untuk memperkaya diri atau untuk menguntungkan diri, ya, untuk menjadi orang yang hebat untuk diri sendiri. Tapi kalau Tuhan Yesus itu dia menarik sekali. Yesus tahu tujuannya ya. Yesus mengatakan ketika sama murid-muridnya, ketika mereka berdebat mau mencari posisi, Yesus mengatakan sama seperti anak manusia. Anak manusia di sini tentulah Kristus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, ya, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Juru Selamat kita itu tahu tujuannya. Datang ke dalam dunia untuk menjadi tebusan, ya, untuk mati, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ya, ditebus untuk menjadi membayar tebusan ini. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Yesus tidak disalib itu benar-benar tidak mengerti tujuannya, ya. Kalau Yesus datang tidak disalib itu untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Yesus tahu dia datang ke dalam dunia adalah untuk menjadi tebusan. Nah, Bapak Ibu, hal ini bisa kita baca di kitab Yohanes, ya. Kitab Yohanes kita bisa membaca beberapa kali dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu hendak ditangkap oleh tentara Romawi, dicari oleh orang-orang Yahudi. Mereka mau membunuh Yesus.
tetapi ada banyak kali dikatakan belum waktunya, ya. Tuhan Yesus belum waktunya sehingga mereka tidak bisa menangkap, tidak bisa membunuh. Tetapi kemudian kalau tidak salah pasal 13, pasal 17 menjelang Paskah Yahudi, Tuhan Yesus tahu waktunya sudah tiba, ya. Nah, ketika waktunya tiba, Tuhan Yesus nggak usah dicari, ya. Tuhan Yesus nggak usah sembunyi, malah Tuhan Yesus datang sendiri. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ya, menyerahkan nyawanya. Kalau tadi kami ngobrol-ngobrol malam tadi ada ada wanita yang masuk ke mana itu Mabes, ya, kalau tidak salah, ya. Saya hanya sepintas karena mau acara ini, wanita itu teroris itu menyerahkan nyawanya, ya, itu, ya, masuk ke sana ya pasti konyol matinya. Nah, Tuhan Yesus ini tahu tujuannya, dia masuk ke Yerusalem adalah untuk mati, ya, menyerahkan nyawa menjadi tebusan. Jadi Tuhan Yesus tahu, Bapak Ibu, dia akan menyelesaikan. Karena itu di kayu salib Tuhan Yesus mengatakan selesai. It is finished, tetelestai, karena sudah menjadi tebusan. Ya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi tebusan. Tebusan, Bapak Ibu, ya. Kalau kita membaca kisah orang Yahudi, orang Israel keluar dari Mesir, ya. Bagaimana mereka diselamatkan dari kematian anak sulung dengan mengorbankan darah domba, ya. Jadi itu adalah menggambarkan, ya, adalah menggambarkan tipologi yang akan Mesias alami. Harus ada penumpahan darah untuk menyelamatkan. Darah anak domba Allah yang menyelamatkan, menebus dosa-dosa kita. Menebus kita dari kematian kekal. Jadi Bapak Ibu, kita yang sudah dalam Yesus, kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, ya. Bukan darah domba, bukan darah binatang. Tadi ada kita nyanyikan, ya, di awal tadi, darah yang mahal yang sudah menebus kita. Yesus selesai karena menjadi tebusan. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa tetelestai ini seringkali dipakai selain oleh pedagang yang sudah mengatakan sudah selesai, lunas, ya, paid. Yang kedua adalah dipakai oleh pelayan yang sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh majikannya, oleh tuannya, ya. Jadi itu Yesus kita lihat, Bapak Ibu, di dalam doa di pasal 17, Yohanes pasal 17 ayat 4, ya. Tuhan Yesus mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Tuhan Yesus tahu, Bapak Ibu, ya, dia akan menyelesaikan pekerjaan yang Allah Bapa utus untuk mati di kayu salib. Karena itu ketika Yesus di kayu salib, Yesus mengatakan dan itu sudah selesai, ya, sudah aku kerjakan. Jadi seringkali kalau kita ada tugas apa, ya, dari dosen, dari apa, oh, dan sudah selesai, gitu, ya, sudah saya kerjakan dengan baik. Jadi ini arti daripada it is finished, arti daripada sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan Allah Bapa. Kalau tadi menjadi tebusan, saat ini Yesus diutus oleh Bapa ke dalam dunia, memang untuk mati, untuk menebus, untuk menggenapkan, ya, rencana keselamatan Tuhan, untuk menggenapkan kasih Bapa, ya, kasih karena dosa manusia. Kejatuhan Adam dan Hawa mewarisi dosa asal. Dosa asal ini merusak rupa dan gambar Allah dalam diri manusia, Bapak Ibu. Karena dosa manusia itu cenderung, kata Kejadian pasal 6, cenderung untuk melakukan hal yang berdosa karena rupa dan gambar Allah yang rusak di dalam diri manusia. Tetapi melalui Yesus datang ke dalam dunia, melalui kematiannya, melalui pengorbanannya, melalui Yesus disalib, memulihkan, ya, memperbaiki rupa dan gambar Allah ini. Sehingga kita bisa menyerupai Yesus. Sehingga kita bisa mempunyai relasi dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui anak domba Allah, melalui kematian Yesus. Karena itu tetelestai yang kedua, arti tetelestai kedua adalah dan sudah diselesaikan, sudah dikerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada kita juga, damai sejahtera bagi kamu.
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kalau Yesus di kayu salib, Yesus menyelesaikan, Bapak Ibu. Tapi kita tahu 3 hari kemudian Yesus bangkit, ya, Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Dan Yesus belum naik ke surga. Yesus memberikan amanat agung Tuhan. Yesus memberikan mandat, memberikan misi untuk dikerjakan oleh murid-murid dan oleh orang-orang percaya, oleh gerejanya. Karena itu Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pekerjaan Yesus di kayu salib sudah selesai, sudah done, tugas Yesus sudah selesai. Saat ini Yesus memberikan tugas kepada kita untuk melanjutkan misi Tuhan. Ya, apa yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu? Sudah selesai, itu sudah terbayar, sudah lunas. Kita nggak perlu lagi menambah-nambah untuk kita bisa diampuni dosa kita. Kita tidak lagi perlu menambah perbuatan baik untuk menghapus, menambah, diampuni dosa kita. Tidak perlu, Bapak Ibu. Semuanya sudah done, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib dengan 2 perkataan, yaitu aku haus, karena Yesus yang sanggup menanggung dosa-dosa manusia, karena dia selain adalah Allah juga manusia. Yang kedua, Yesus menunjukkan sudah menyelesaikannya, sudah done. Ya. Kalau saya kembali mengulang ayat tadi, yang Paulus katakan di 1 Korintus pasal 6 ayat 20, mari kita sama-sama membacanya Bapak Ibu. Saya mengajak kita sama-sama, baik masih di mute, nggak apa-apa. Kita sama-sama membacanya. 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Mari kita ganti kata kamu dengan aku ya Bapak Ibu ya. Kata kamu kita ganti dengan aku, katamu diganti dengan kataku. Mari kita sama-sama bersama membacanya. 2, 3. Sebab aku telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhku. Ya. Jadi Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib tidaklah sia-sia kalau kita benar-benar melakukan hal ini. Yesus mati di kayu salib menanggung segala derita, segala penderitaan, darah yang tercucur sehingga Yesus haus. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Kalau kita tidak melakukan ini, kalau Yesus sudah membeli kita dengan lunas terbayar, sudah done, sudah selesai, kita tidak melakukan untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, maka sia-sialah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena itu Bapak Ibu, biarlah sebagai respon daripada apa yang Yesus lakukan, kita mau memakai tubuh kita untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nanti kalau kita hari Jumat, mari kita persiapkan hati kita. Nanti kalau hari Jumat ada perjamuan kudus, biarlah ini juga boleh menjadi peringatan akan kita. Ketika kita menerima roti dan cawan, kita diingatkan akan kasih Kristus di kayu salib, pengorbanan, penderitaan Yesus di kayu salib, yang membuat Yesus haus, tapi semuanya Yesus sudah kerjakan. Semuanya tujuannya adalah supaya kita yang sudah dibeli lunas ini, kita mau memakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Paulus di kitab Roma pasal 12 ayat 1-2 mengatakan, oleh karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau meresponi kasih Tuhan, mari kita memakai keseluruhan hidup kita, tubuh kita, baik itu perkataan kita, baik itu mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, bukan seperti anak sekolah minggu ya, yang menyanyikan hati-hati gunakan tanganmu, kakimu. Tapi kita bukan hati-hati, tapi kita mau memuliakan Tuhan dengan keberadaan kita. Hidup kita yang sisa ini,
entah kapan ya Tuhan datang kembali, entah kapan kita dipanggil Tuhan. Biarlah setiap saat kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, bukan milik kita lagi, tapi kita milik Kristus. Kita sudah dibayar lunas, kita dalam milik Dia. Mari kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati Bapak Ibu dan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur malam hari ini Engkau mengingatkan setiap kami Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau sudah mengulangi kembali, mengingatkan kami kembali bagaimana Yesus Engkau menderita di kayu salib. Engkau mengalami kehausan secara rohani karena menanggung dosa-dosa kami. Engkau mengalami kehausan jasmani karena Engkau menderita dan sangat menderita karena dosa-dosa kami. Namun Tuhan Yesus, Engkau sudah melakukan semuanya, sudah selesai Tuhan. Engkau sudah membayar lunas akan diri kami. Dulunya hamba dosa, hamba iblis. Kami sudah Engkau tebus Tuhan Yesus. Setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus, kami sudah Engkau tebus Tuhan. Dan Engkau Tuhan mengendaki kami untuk melakukan tugas Yesus. Kalau Tuhan sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan pada Bapa di surga, Engkau mengutus kami Tuhan. Engkau mengutus kami untuk pergi menjadi saksi-Mu Tuhan di dalam hidup kami, yaitu dengan memuliakan Tuhan melalui tubuh kami, memuliakan Allah melalui hidup kami. Tolong pakailah kami Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus, setiap kami sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup kami dan tubuh kami untuk meresponi akan kasih-Mu ini. Terima kasih, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.